sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol soal MYP di jaringan kita sama, kalau Mbak Nanda punya kesempatan untuk merasakan hidup di masa lampau, di tahun-tahun sebelumnya, masa-masa yang bersejarah, Mbak Nanda pilih di tahun berapa dan kapan? Tahun berapa dan kenapa? Tahun berapanya itu yang berapa tahun sebelum banyak ini ya, kayaknya zaman ibuku muda itu mungkin zaman ini ya 80-an kali Yun. Kenapa Mbak? Karena dirimu masih kecil atau gimana? Masih kecil, ini ya, belum berpikir rumitnya hidup gitu. Iya, itu sudah aku pikirkan juga. Berpikir mau main apa, ya itu aja yang dipikirin, mau main apa, besok main sama siapa gitu. Iya, benar-benar. Aku juga sama. Kalau misalnya Turuni maunya kecil aja terus. Oke. Makasih Mbak Nanda. Nah, tadi kita ngomongin gimana sih peran Mbak Nanda melibatkan diri sebagai orang dewasa, melibatkan diri dan memberikan ruang kepada teman-teman muda di dalam jaringan kita sama ini supaya mereka lebih partisipatif dan bermakna gitu. Dan kalau menurut Mbak Nanda sendiri, pandangan Mbak Nanda soal anak muda itu, misalnya teman-teman muda di dalam jaringan itu, bagaimana sih mereka mempraktikkan MYP buat dirinya untuk program HKSR di jaringan kita sama? Kalau ini ya, itu juga proses sih, menurutku mereka juga cukup berusaha menyesuaikan gitu ya, dengan tidak, artinya mereka di dalam satu kesempatan, iya dia mewakili orang muda, bersuara atas orang muda gitu ya, cukup keras untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sebagai orang muda, tetapi di satu sisi mereka juga menyesuaikan juga sih dengan situasi di sekitar, artinya ketika di situ ada orang dewasa, ada orang yang lebih tua, itu tidak melunturkan nilai-nilai mereka ya, tetap respect, tetap menghargai gitu ya, setara, itu hal yang tetap dibangun oleh teman-teman muda menurutku. Di dalam dalam perjalanannya itu ya kita saling mencoba memahami gitu, saling memahami satu dengan yang lain gitu. Menurutku mereka juga ini kok sangat bisa menyesuaikan ya dengan siapa yang hadir saat itu gitu ya. Tetap aja saling menghargai di antara mereka juga ada. Tapi mungkin kalau ke orang dewasa tuh nggak bisa dibecandain gini misalnya ya. Itu mereka cukup menyesuaikan gitu loh. Dan percaya atau tidak, sampai saat ini pun kami masih sama dengan Ayun juga kan gitu loh. Kita masih membangun hubungan yang baik sekali dengan teman-teman muda gitu, dan saling memahami. Menurut saya sih itu ininya. Tanpa ini pun teman-teman yang bekerja di isu hak aktivis ini ya, itu bekerja dengan perspektif dan nilai yang sama kan. Jadi dia juga sangat bisa menyesuaikan diri. Tapi memang ada ketika diskusi itu hal yang wajar ya, namanya juga kita menyampaikan rasa pengalaman, itu kan tentu tidak ada yang sama gitu. Itu yang nggak bisa disamakan, atau mungkin saya juga situasinya, saya tidak teringat situasi saat ini itu berbeda tekanannya dengan situasi saat saya gitu. Tapi sampai saat ini kita masih berteman dengan baik, sangat baik, dan mereka sebenarnya penghibur yang sangat baik sekali di situasi sulit ini. Iya. Berarti ada aja tantangan-tantangan yang Mbak hadapi ketika melibatkan diri gitu, sama melibatkan bekerja sama teman-teman muda yang memang mempraktikkan MYP. Tantangan itu gimana Mbak menghadapinya atau deal with it-nya tuh gimana kalau dari Mbak pribadi, dari diri pribadi gitu? Kalau tantangannya adalah saya paham bahwa mereka itu artinya mungkin kurang percaya dengan yang dewasa ya. Atau mereka banyak mengalami hal yang tidak nyaman dengan orang dewasa. Jadi
yang pertama saya lakukan, saya ya harus jujur dulu dengan diri saya, sehingga teman-teman juga bisa mempercayai saya, gitu ya. Artinya percaya dengan keberadaan saya, dengan lebih dan kurangnya saya ya seperti ini, sehingga teman-teman muda juga bisa melihat ya saya jujur aja gitu loh, gitu. Artinya ya sama aja, kita itu setara, gitu. Itu yang saya terapkan. Kamu bisa kritik saya pun demikian, gitu kan. Saya punya kekhawatiran juga nih nanti kalau saya kritik, saya akan semakin terlihat saya arogan atau apa ya, udah saya usianya dewasa. Tetapi saya berusaha bahwa ada caranya juga sih, gitu. Maksudnya ya kita semua kan paham kritik itu ya kritik yang membangun, gitu ya, mengingatkan, saling mendukung. Nah, itu yang kita bangun, gitu. Jadi rasa percaya itu penting dulu di antara kita. Kemudian saling memahami kebutuhan khususnya, gitu kan, itu penting. Artinya mungkin yang dewasa dia punya kebutuhan apa ya, misalnya apa sih ya, beda tahun lah atau beda lagu misalnya ya, itu yang saling dihargai. Nah, itu teman-teman sih saling, maksudku itu sangat sangat terbuka dan sangat menyesuaikan. Dan kalau aku sih seneng ya lihat di antara mereka aja rukun tuh, buat aku udah hiburan gitu, seneng banget gitu. Itu yang penting di antara teman-teman yang muda juga, itu terbangun sebuah sinergi yang baik, sehingga itu bisa menularkan kepada kita kan, kita mereka ini punya cara sendiri dalam menghadapi situasi, meresponnya seperti apa, mencari solusinya seperti apa, itu kita melihat juga. Nah, ketika ada diskusi bersama atau ini sebuah kerjaan atau sebuah rancangan dalam kerjaannya, itu kita akan pikirkan bersama. Tapi kalau dalam berkehidupan sehari-hari gitu ya, nah itu ya kita kan harus saling menyesuaikan saja gitu. Teman-teman muda tuh senangnya ini, lagi senang army ya, aku jadi ikutan senang army kayak gitu ya. Ya menyenangkan gitu loh, kayak ngingetin. Dan aku sangat bersyukur sangat erat bekerja dengan teman-teman muda ini. Jadi buat aku tuh kayak terus ada sesuatu yang lebih menantang lagi gitu loh. Itu yang sangat menarik buat aku. Contoh aja ya, misalnya kan lagi musim Kanvan, terus ya, Mbak Nanda belum bisa, kan aku tertantang ya. Terus aku bikin nih, Mbak Nanda bisa gitu. Misalnya, itu contoh aja sih, maksudku. Kalau aku nggak di dekat mereka kan aku tetap aja nggak bisa. Nggak akan gitu, belajar ya gitu ya Mbak. Dan mereka tuh gampang kok Mbak, kamu gini aja deh. Atau apalah ya, aku biasa bikin Instagram, gini Mbak bikinnya seperti itu. Itu sebuah keberuntungan buat aku, karena aku berada di sekitar teman-teman muda. Kalau enggak ya mungkin membosankan ya. Apalagi banyak isu-isu yang berkembang, terus itu juga kebijakan yang terus berkembang gitu kan, butuh strategi fresh dan baru ya dari pemikiran-pemikiran orang yang berbeda gitu. Nah, betul. Dan mereka itu kan sangat mengetahui sekali ya ini perjuangan atau tantangan mereka seperti apa. Itu yang mereka mengingatkan kita kembali gitu loh. Ini sekarang orang muda butuhnya memang pendidikan HKSR, tetapi pendidikan HKSR itu tidak harus diberikan hanya dalam pelatihan HKSR. Misalnya akhirnya YKP membuat pelatihan digital kampanye, kampanye digital untuk orang muda. Itu sebenarnya isu-isu HKSR bisa dimasukkan di dalam pelatihan itu, yang mereka tuh sangat antusias karena teman-teman muda ini sangat dekat dengan media sosial ya. Jadi dia belajar bagaimana menggunakan media digital, tetapi dasarnya adalah dengan isu HKSR, ya kan? Akhirnya mereka membuat kampanye, ini kekerasan KBGO, misalnya kekerasan dalam pacaran, itu dibuat dalam bentuk kampanye media sosial. Tapi secara tidak langsung, isu HKSR itu masuk ke dalam ini mereka kan, menjadi mainstream di dalam isu-isu
kampanye yang mereka lakukan itu cara baru. Jadi nggak harus misalnya pelatihan HKS, pelatihan Cash Pro 4 hari khusus Cash Pro misalnya. Iya. Itu misalnya ini sebagai alternatif bahwa ya itu penting untuk kita mengikuti pelibatan orang muda sekarang ini. Mereka punya strategi dan sangat mengetahui bagaimana kebutuhan orang muda. Itu sih. Oke, kalau itu kan tadi kan ini ya, cara-cara bagaimana mendekatkan isu ini ke teman-teman muda menggunakan caranya mereka, yaitu kampanye di media sosial, karena teman-teman muda hari ini itu aktif di media sosial dan sering berinteraksi di media sosial. Kalau di jaringan kita sama nih, seperti apa sih Mbak dukungan yang diberikan jaringan kita sama untuk melibatkan anak muda ketika berhubungan dengan pemerintah? Mungkin pasti ada kan, tadi Mbak Nanda juga sebutkan kalau teman-teman muda di dalam jaringan itu juga terlibat langsung misalnya dalam advokasi kebijakan, dalam berhubungan dengan pemerintah. Nah, dukungan seperti apa yang jaringan kita sama berikan kepada anak muda ini gitu, kelompok usia muda ini gitu, Mbak? Ya. Kalau di dalam jaringan sendiri itu sangat besar dukungannya ya, bahkan nuansa dan prinsipnya tuh ya orang muda banget gitu. Jadi bagaimana mereka untuk bisa bertarung, istilahnya bertarung, memperjuangkan atau menyuarakan hak-haknya itu pelibatan orang muda di dalam penguatan kapasitas baik di kegiatan nasional maupun internasional itu disediakan di dalam jaringan gitu. Mereka bisa belajar di antara negara, terlibat dalam konferensi-konferensi, diskusi-diskusi internasional ya. Linking learning itu salah satu penguatan yang diberikan di dalam jaringan ini gitu. Jadi mereka juga punya pengalaman, saya di konferensi CPD nih. Yang tahun 94 itu sampai saat ini mereka ada di dalam konferensi tersebut dan melihat secara langsung apa sih yang didiskusikan, apa sih perjuangannya ini di internasional seperti apa, di mana posisi Indonesia saat ini. Nah, itu pengalaman yang penguatan yang diberikan kepada teman-teman. Nah, dengan penguatan yang ada terlebih dari keahlian yang sudah mereka miliki sebelumnya dan semakin diberi penguatan, mereka itu mampu menjadi rujukan informasi atau menjadi narasumber, mewakili orang-orang muda berbicara, menyuarakan hak-hak itu di dalam forum-forum baik formal atau informal ya, bahkan di dalam forum-forum yang digagas oleh pemerintah gitu. Jadi penting dulu untuk melengkapi kita semua ya, teman-teman muda ini, diberikan penguatan kapasitas, diberikan kelengkapan untuk semakin memperkuat pengetahuan dan perspektif mereka ketika dan menjadi sebuah rujukan informasi atau menjadi sebuah rujukan narasumber gitu. Itu keberhasilan di dalam jaringan kita sama. Nah, nuansa bekerja di jaringan kita sama ini sangat nuansa orang muda sekali gitu. Jadi secara persentase pelibatan siapa yang beri penguatan itu orang muda sekali, dan itu sangat penting karena mereka kan akhirnya mereka sendiri yang menyuarakan di forum-forum yang diselenggarakan. Mereka terus dilihat bahwa ini orang muda kok yang bersuara. Sehingga kalau misalnya pemerintah gitu ya, ketika membahas SDGs, bagaimana suara orang muda itu ya teman-teman dari jaringan itu sudah siap gitu. Dan mereka itu dengan keahlian dan kapasitas yang dimiliki itu juga mampu merancang sebuah strategi atau sebuah program yang baik gitu. Artinya mereka melihat kita butuh mengeluarkan modul atau mengeluarkan buku terkait HKSR orang muda yang nuansanya emang nuansa orang muda, itu dikerjakan di dalam jaringan gitu. Jadi yang pertama adalah memang ruang itu disediakan, prinsip di dalam gerakan ini memang untuk partisipasi orang muda. Kemudian penguatan kapasitas, linking learning itu kita bangun. Mereka bisa belajar dengan siapa saja, mereka bisa hadir di forum-forum
forum-forum tadi gitu loh, itu semakin menguatkan mereka gitu. Dan itu sangat membantu tercapainya kerja jaringan. Iya ya, berarti memang teman-teman muda di dalam jaringan kita sama ini juga punya modal sendiri dan itu didukung sama semua anggota lainnya yang maupun yang dewasa pun juga begitu ya Mbak, memberikan dukungan penuh kepada teman-teman muda untuk belajar dan terjun langsung gitu untuk menyuarakan isu-isu yang mereka miliki gitu. Hal yang diciptakan atau gimana sih jaringan kita sama ini mengajak orang muda lainnya di luar jaringan kita sama, maksudnya di luar anggota-anggota jaringan untuk terlibat dalam program HKSR. Ada nggak sih Mbak yang seperti itu di dalam jaringan? Oh ada. Ada ya, artinya kita kan juga cukup terbuka ya untuk dengan teman-teman di luar sana gitu. Selama mereka memiliki nilai dan cara kerja nilai yang sama dengan kita, itu yang nomor satu sih. Jadi siapa saja teman-teman muda di luar sana itu mau terlibat di dalam jaringan ini atau kita libatkan, itu yang penting adalah nilainya yang sama dengan kita. Itu sih Yud, tapi kita sangat terbuka dengan itu. Apa namanya? Kalau Mbak sendiri, untuk diri Mbak Nanda sendiri, menerapkan teori MYP di luar kehidupan, misalnya di luar kehidupan jaringan itu seperti apa Mbak? Apakah Mbak mempraktikannya, misalnya di luar kehidupan kerjaan atau misalnya di tetangga atau dalam keluarga? Apakah Mbak Nanda juga menerapkan teori MYP itu? Iya, saya sih sedang misalnya kalau di dalam tataran di luar ini ya, di luar pekerjaan, di kehidupan sosial saya pribadi tuh, ya tentu saja itu yang saya terapkan. Pertama saya tuh pasti di masyarakat masih diukur cukup muda lah, tua banget. Tapi memang kalau di koalisi saya tua perwakilan dewasanya lah ya. Tapi kalau di masyarakat dewasanya. Tapi kalau di ini ya saya belum terlalu tua, masih dianggap muda ya. Itu yang itu yang saya coba rebut ya, bukan rebut, artinya saya coba ikut hadir juga gitu. Saat ini saya di masyarakat misalnya menjadi RT, tapi cukup muda gitu ya. Itu juga bagaimana masyarakat sekitar yang udah jauh dewasa dari saya bisa menerima saya sebagai RT misalnya. Bu RT sih Yud tepatnya. Oke ya, halo Bu RT. Tetap aja laki-laki. Ya itu sih, dan saya menerapkan bahwa yang penting tadi bagaimana kan ini kan kita terus bergerak dinamis ya, dan itu sangat khas orang muda. Itu sih yang saya lihat bahwa kedinamisan itu memberikan darah baru atau semangat baru buat saya sendiri gitu ya. Sehingga dalam bekerja juga itu memberikan perspektif baru, semangat baru. Oh begini loh sebaiknya, atau ini langkah baru yang harus kita lakukan. Nah, yang penting adalah kita jangan merasa berhenti cukup puas atau nggak mau belajar ya. Kita harus terus belajar, entah itu kepada teman-teman yang muda atau kepada yang dewasa atau siapa saja. Itu sebenarnya memberikan manfaat buat kita sendiri. Itu sih kalau saya melihatnya kedinamisan itu. Dan sehingga saya sebagai muda juga memahami, oh kalau yang usia di bawah saya itu seperti ini tantangannya. Dan nanti ketika cukup dewasa itu kan kayak life cycle, kita harus diingatkan saja bahwa usia itu nggak bisa dilawan ya. Tetapi artinya memberikan ruang aman, ruang gerak itu untuk kepada siapa saja itu penting, dan saling menghargai, ada penghargaan di sana. Itu penting gitu, mau dewasa mau tua itu penting. Itu yang saya coba terapkan dalam saya bersosialisasi di masyarakat, juga dalam membuat keputusan sih. Itu salah satunya. Tapi memang kalau kita bicara kerja nih ya Yun, ini kalau di luar kerja saya itu ada tantangannya sendiri, karena di dalam misalnya dengan pemerintahan itu kan masih belum terbiasa pelibatan orang muda itu masih belum terbiasa. Itu masih menjadi tantangan. Kalau kita bicara di dalam sesama kita, gerakan masyarakat, aktivisme ini, itu sesuatu yang baru, dan itu sudah kita jalankan gitu loh. Kita sudah menyadari bahwa pentingnya ada orang muda
yang bersuara itu sangat penting. Tapi ketika kita membawa ini ke yang lebih formal, itu yang harus kita masih memecah pemahaman bahwa kayak bisa apa sih nih orang-orang muda nih kayak gitu. Karena mereka duduk di sana kan sudah berusia, sudah cukup berusia. Nah, itu yang masih menjadi kendala. Tidak semua, saya nggak bilang semua ya, tapi tidak semua, misalnya kayak pemerintahan itu bisa memahami prinsip MYP ini. Gitu. Tapi meskipun kalau misalnya di pusat itu sudah banyak sih kementerian yang menyadari pentingnya orang muda untuk bersuara. Oke. Gitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal peran, terus tadi Mbak Nanda juga mengambil merebut kekuatan Mbak sendiri sebagai orang muda kalau di lingkungan sosial di luar pekerjaan dengan menjadi ibu RT. Nah, kalau Mbak Nanda sendiri pikir ya, kalau mau jadi superhero, Mbak mau jadi siapa Mbak? Dan kenapa kalau jadi superhero? Mbak mau jadi siapa kira-kira? Aku superhero mau jadi siapa ya? Pokoknya yang bisa pindah-pindah itu loh, Yun. Siapa tuh, Yun? Spider-Man. Pindah dari sini terus ke Kalimantan, nyusul kamu. Siapa ya? Gal Gadot ini Wonder Woman. Pokoknya superhero yang bisa pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah tempat dia ya. Iya. Biar bisa mengunjungi orang-orang yang pengen ditemuin. Iya, oke. Itu juga Gini kah? Oh iya, yang tinggal kedip mata, Ben. Berarti tinggalnya di kerang. Jangan kalau itu. Oke, Mbak. Terus ini pertanyaan terakhir, ada nggak yang Mbak mau sampaikan terkait MYP? Ya, penting ya buat artinya pelibatan orang muda itu kalau kita ingin tercapainya apa yang menjadi tujuan, baik target-target di dalam program pembangunan misalnya, target-target dalam SDGs, atau kita bekerja sehari-hari itu pelibatan orang muda itu sangat penting gitu. Kalau saya bicara soal elderly ya, lansia. Nah, sebenarnya penguatan kepada lansia itu kita berikan kepada orang muda, karena mereka yang akan menjadi pendamping. Jadi disitulah kita melihat bahwa sedangkan yang lansia kan sudah tidak, maksudnya terbatas ya. Misalnya masa kita membuat pelatihan untuk lansia tetapi yang sulit, yang rumit kan nggak mungkin gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana orang muda di sekitar untuk aware, untuk peduli juga dengan lansia di luar sana. Itu kan kita harus mengajak lebih banyak orang muda untuk memberikan perhatian. Nah, peran orang muda itu cukup strategis dan sangat penting, baik dalam hal membuat keputusan, kemudian menyuarakan, bahkan sampai pada pelaksanaan itu sangat dibutuhkan gitu loh. Sehingga kita nggak bisa lagi bilang ini saya deh, ini kerjaan saya nih, nggak bisa, nggak ada orang seorang mudanya dia nggak paham apa-apa. Bukan begitu lagi cara sekarang ini. Dalam sektor pembangunan apapun, peran orang muda itu penting dan sangat dibutuhkan karena mereka pertama cemerlang, kemudian mudah menyesuaikan situasi dan sangat mengetahui sekali kebutuhannya, sehingga di masa depan kita berharap ada perubahan yang kita inginkan gitu ya. Artinya mungkin era ibu saya atau era saya itu udah era yang masih belum melihat situasi saat ini gitu loh, enggan gitu ya melihat situasi saat ini, terus kebutuhannya sudah seperti ini. Tapi dengan kita melibatkan orang muda, kita berharap di tahun-tahun ke depan ketika mereka dewasa, mereka sudah menciptakan budaya baru gitu loh, budaya yang lebih terbuka, budaya yang bisa saling menghargai dengan situasi kondisi dunia saat ini gitu ya. Itu sih saya harap ada perubahan di sana gitu, termasuk perubahan perilaku, perubahan perspektif yang lebih baik. Meskipun tantangannya juga cukup berat ya, ada paham-pahamnya.
masuk gitu ya kepada mungkin yang akhirnya diterima orang muda, beberapa orang muda. Nah, tapi saya rasa ini estafet harus diberikan kepada orang muda, udah saatnya gitu. Mereka yang akan meneruskan ini, jadi kita harus memberi percayaan, memberi ruang itu untuk mereka melanjutkan. Kalau tidak, kita nggak bisa jalan soal regenerasi ini. Gitu. Karena kalau bicara usia kan akan terus jalan ya. Jadi estafet itu harus diberikan kepada yang muda untuk meneruskan. Oke. Itu sih, jadi regenerasi itu bagian dari MYP. Yang penting ada saling menghargai, saling mengerti situasi dan kondisi, dan itu sih mau saling menyesuaikan. Oke, makasih Mbak Nanda, sangat insightful ya ngobrol-ngobrol soal MYP atau partisipasi kelompok muda bermakna di dalam Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman atau Kita Sama. Makasih ya Mbak Nanda untuk waktunya. Sama-sama Ayun. Ya, ini pasti akan menjadi pembelajaran buat teman-teman muda di Indonesia dan juga di luar sana yang akan menonton video kita, konten kita ini soal MYP. Semoga seperti Mbak Nanda bilang tadi, regenerasi itu penting dan pelibatan anak muda karena melihat isu-isu dan platform-platform yang berkembang itu butuh ditangani oleh orang-orang yang dengan pemikiran baru, fresh, dan juga kreatif. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Sampai jumpa. Sama-sama.